Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terputus solat seseorang kalau dilewati tiga hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah tentang kitab Asal Sifatus Shalah, ya, asal terhadap sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh ulama besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Berkata Syekh di sini, ma yaqta'us shalah, apa saja yang membatalkan salat atau yang memutuskan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli al-mar'atu al-ha'id wal himaru wal kalbul aswad. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah ma balul aswad min al-ahmar? Faqala al-kalbul aswad syaitan. Nabi SAW bersabda, solat seorang yang di hadapannya, kata Nabi SAW, tidak terdapat sutrah, ya, maka batal, kata Nabi SAW. Ya, solat seseorang yang di hadapannya tidak terdapat sutrah setinggi pelana akan batal jika di depannya melintas wanita yang telah haid, keledai, dan anjing hitam. Kemudian Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apa bedanya antara anjing hitam dan anjing merah? Nabi pun menjawab, sesungguhnya anjing hitam itu, kata Rasulullah, adalah syaitan. Ya, sesungguhnya anjing hitam itu adalah syaitan. Kemudian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Wan-Nasa'i dan yang lainnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terputus solat seseorang kalau dilewati tiga hal ini. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya yang membatalkan tidak hanya tiga ini saja, atau yang memutus solat seseorang tidak hanya tiga ini saja. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya membatalkan juga atau memutus solat seseorang kalau diriwayati orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan khinzir, diriwayati babi. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas, kata beliau, ahsibuhu asnada dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqta'us shalah al-kalb wal himar wal mar'ah wal ha'id wal yahudi wal nasrani wal majusi wal khinzir. Bahwasanya kata Nabi sallam, terputus salat seseorang kalau dilewati anjing, keledai, wanita yang sedang haid, yaitu maksudnya wanita balik, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan khinzir, dan babi. Hadis ini, wallahu ta'ala alam, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di catatan kaki beliau, di dalam kitab beliau,
Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini lemah karena di dalam sanadnya ada Yahya bin Abi Katsir dan dia ada seorang rawi yang mudallis. Dan juga hadis ini adalah hadis yang muttarib, yang sanadnya banyak terjadi khilaf di dalam sanad dan lafaznya. Hadis penambahan kata Yahudi, Nasrani, Majusi dan Babi, ini tambahannya tidak sahih. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya terputus sholat tersebut kalau dilewati oleh orang kafir. Ada sebagian riwayat juga menjelaskan demikian, bahwa sholat seseorang itu terputus kalau seandainya dilewati oleh orang kafir. Tetapi hadis ini juga adalah hadis yang lemah, ya, dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Tetapi hadis yang berbicara tentang terputusnya sholat, ini adalah hadis yang sangat masyhur sekali, dan ini adalah hadis yang sangat banyak jalurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Abi Dzar, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini para ulama rahimahullahu taala terjadi khilaf di dalam memahami makna yaqta'us shalah. Di dalam hadis ini disebutkan yaqta'us shalah, terputus salatnya. Sebagian ahlul ilm memaknai makna yaqta'u di sini adalah batal salatnya. Sebagian ulama memaknai makna yaqta'u ini bukan batal, tapi maknanya adalah berkurang nilai pahala salatnya. Oleh karenanya terjadi khilaf di dalam masalah ini, setidak-tidaknya lebih dari 10 pendapat ulama tentang masalah ini. Saya akan sebutkan secara terperinci karena Syekh Albani rahimahullahu taala beliau menyebutkan, dicatatkan kaki beliau secara terperinci. Saya sebutkan khilaf para ulama rahimahullahu taala agar menjadi bahan ilmiah bagi kita semua, karena ini masalah penting juga. Karena banyak sebahagian kita kadang-kadang menganggap bahwasanya di dalam masalah ini tidak ada perkataan yang lain kecuali satu perkataan. Maka kita sebutkan ya para ulama salaf bagaimana menafsirkan hadis ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya makna dari hadis ini adalah maknanya adalah berkurang. Pahalanya maknanya adalah berkurang. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama dan pendapat para muhaqqiqin ahli hadis, ya, dan juga pendapat para fuqaha, ya. Dan ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di antara dalil mereka makna dari hadis ini maknanya berkurang adalah mereka berdalil dengan banyak adillah. Di antaranya adalah tidurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini disebutkan bahwasanya adalah wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak membatalkan salat malam beliau. Maka kata para ulama, kalau itu batal, niscaya Nabi membatalkan salatnya. Berarti makna dalam hadis ini adalah, kata mereka, adalah maknanya berkurang. Di antara dalil yang kedua adalah peristiwa keledai Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah menunggangi keledai, kemudian sampai ya di Mina, Nabi SAW salat bersama jamaah. Kemudian Abdullah bin Abbas lepas keledainya. Abdullah bin Abbas masuk shaf, keledai itu jalan-jalan di depan shaf. Kata ulama ini, jumhur ulama ini, kalau seandainya keledai itu membatalkan salat, niscaya salatnya sahabat itu batal. Di hadis ini disebutkan adalah keledai. Kemudian dan kata mereka tidak ada bedanya antara keledai dengan anjing dan seterusnya. Kemudian di antara dalil yang ketiga oleh para mereka adalah bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalbul aswad itu adalah syaitan. Salah satu illah sebab kenapa batal salat, ya, orang mengatakan bahwasanya itu adalah syaitan. Kata mereka ini tidak membatalkan. Kenapa? Apa dalilnya? Hadis yang kita pelajari kemarin tentang masalah orang yang lewat dengan orang yang masang sutra kemudian dilewatin. Kata Nabi SAW, orang yang lewat tersebut ma'ahu syaitan. Kata mereka di dalam hadis ini, kalau ada laki-laki melewati laki-laki padahal bersamanya syaitan, tidak dikatakan batal oleh Nabi SAW. Padahal sama-sama illahnya, sama-sama sebabnya.
Kata Nabi, kalbul aswad syaitan. Bahwasanya anjing hitam itu ada syaitannya. Sedangkan orang lewat pun juga melewati orang sholat itu ada syaitannya. Kenapa ini tidak batal, ini batal? Maka kata para ulama tidak mungkin, sehingga jumhur berpandangan menafsirkan makna hadis ini, kata qata'a di sini, jumhur ahli hadis dan yang lain, mereka menafsirkan makna yaqta'u di sini adalah berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Ini pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala. Kiapa menurut dia? Baik. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah rahimahullahu taala. Mereka berpendapat bahwasanya yang memutus sholat itu, kata mereka yang batal sholatnya itu kalau dilewati anjing hitam saja. Kalau dilewati anjing hitam. Adapun kalau dilewati oleh seorang wanita, dilewati oleh keledai, kata mereka tidak batal. Apa dalil mereka? Bahwasanya kata mereka dikecualikan dalam masalah ini anjing hitam. Adapun perempuan lewat itu tidak batal, kata mereka karena ada dalil yang menjelaskan demikian, yaitu hadis Aisyah. Aisyah tertidur ya di hadapan Nabi SAW. Adapun keledai lewat itu tidak batal adalah hadis Abdullah Ibn Abbas ketika beliau salat di Mina bersama Nabi SAW. Tinggal satu, kata mereka tidak ada pengecualian. Maka inilah yang membatalkan solatnya. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ulama hadis, yaitu Ishaq ibn Rahuyah, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga di dalam masalah ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh sebahagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Ini salah satu juga ulama hadis, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, ini salah satu ulama hadis. Ibnu Khuzaimah punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hibban juga punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Mereka ini datang membuat kitab sahih seperti kitab sahihnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena mereka melihat ada beberapa hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitabnya. Akhirnya mereka ini pun datang dengan membuat kitab yang serupa dengan kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Imam Bukhari menurut mereka tidak memasukkan, padahal ini sama kualitas hadisnya dengan kualitas hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka muncullah kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Imam Al-Hakim. Maka dua ulama ini berpendapat, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya ketika tiga hal ini lewat, wanita yang balik, kemudian keledai, kemudian anjing yang hitam, ketiga ini kalau lewat, kata mereka itu batal. Tapi kalau berhenti tidak batal, kata mereka. Jadi kalau berdiam di hadapan kita tidak lewat, kata mereka tidak batal. Adapun yang lewat, kata mereka itu yang batal. Kenapa? Karena mafhum hadis tersebut ada melewati. Karena hadis makna qata'a di sini ada yang melewati. Adapun yang berdiam diri itu tidak batal. Dan itu terjadi, kata mereka, di hadis Aisyah. Aisyah berdiam di hadapan Nabi, maka Nabi tidak membatalkan salat. Ini pendalilan mereka. Kenapa mereka mengatakan tidak batal kalau berdiam diri di hadapan kita. Kemudian pendapat yang keempat, bahwasanya ya batal sholat seseorang tersebut, ya, kata mereka batal sholat tersebut kalau dilewati ya di sholat wajib. Jadi kalau di dalam sholat wajib, kalau dilewati oleh tiga hal ini, kata mereka batal. Adapun di dalam sholat sunnah, maka ini tidak batal. Dan ini dinasabkan pendapat sebagian mazhab Hambali, ya. Sebagian mazhab Hambali mereka berdalil demikian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah. Aisyah ketika salat di hadapan Nabi SAW, Nabi salat di hadapannya Aisyah, Nabi tidak membatalkan. Kenapa Nabi tidak membatalkan? Karena itu salat sunnah. Sedangkan hadis berbicara adalah salat wajib, kata mereka. Maka yang batal itu adalah di salat wajib. Kalau di salat sunnah, kata mereka tidak batal. Ya. Dan ini pendalilan yang dikemukakan oleh sebagian ulama rahimahullahu taala. Kemudian di antara ya, pendapat berikutnya dari pendapat para ulama, dan ini pendapat Imam Ibnu Abdul Barr dan pendapat Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang kelima, ya.
pendapat Imam Tahawi dan pendapat Ibnu Abdul Bar, bahwasanya hadis yang mengatakan batal sholat seseorang ketika dilewati 3 hal ini, kata beliau hadisnya mansukh, terhapus hadisnya. Dihapus dengan apa? Dengan hadis Aisyah dan dengan hadis Abdullah ibni Abbas ketika keledainya dilepaskan di Mina melewati orang sholat, dan juga hadisnya Aisyah. Maka kata Imam Ibn Abdul Bar, hadis tersebut adalah hadis yang mansukh, terhapus hukumnya. Dan ini pendapat yang dimukakan oleh sebagian para ulama hadis. Ya. Kemudian di antara pendapat para ulama rahimahullahu taala mengatakan, dan ini pendapat ya sebagian mazhab Syafi'i, mereka mengatakan hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Abbas, kata mereka lebih rajih, lebih kuat derajatnya ketimbang hadis Abi Dzar Al-Ghifari, ketimbang hadis Abi Hurairah yang mengatakan 3 hal ini batal. Kata mereka hadis ini, jadi di dalam ilmu hadis, jadi hadis itu dalam metode tarjih. Ini bukan metode pelemahan, tapi di dalam metode menguatkan pendalilan. Maka mereka kadang-kadang berpendapat kalau hadis itu derajatnya lebih kuat dari hadis ini didahulukan di dalam berhujjah. Di dalam berhujjah, bukan di pelemahan, tapi di dalam berhujjah. Dan itu salah satu metode ahlul usul, ulama-ulama usul fiqh. Kalau misalnya ada hadis di Sahihain, misalnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian ada hadis di Sunan Tirmidzi misalnya, atau di Sunan Nasa'i misalnya, bertentangan dengan hadis di Bukhari dan Muslim, dan mereka tidak mendapatkan hadis ini kelemahan sanadnya, hadisnya sahih. Ini sama-sama sahih, tapi tidak bisa digabungkan, tidak bisa. Maka kata mereka dahulukan hadis yang derajatnya yang sahih ini ada di Bukhari dan Muslim. Dan ini salah satu metode tarjih, metode saling menguatkan. Ini di antara pendapat para ulama rahimahullahu taala yang berdalil tentang masalah ini. Taib. Pian milih yang mana? Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pendapat yang ada wallahu taala alam, pendapat ya yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat jumhur muhaddisin dan jumhur fuqaha, bahwasanya yang makna qata'a di sini adalah memutuskan, di sini adalah maknanya berkurang. Walaupun banyak diterjemahan diartikan batal, sebetulnya makna yang tepat adalah maknanya berkurang pahala. Atau kita mengartikan terputus sholat seseorang, terputus di sini maknanya adalah berkurang. Kenapa Ustadz maknanya berkurang? Dari sisi apa antum berdalil? Pertama, dalil yang dikemukakan itu sangat kuat sekali. Dalil yang dikemukakan itu sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpendapat bahwasanya itu adalah bagi yang lewat saja yang batal, yang berdiam tidak, maka kita katakan ini keliru, kurang tepat. Kenapa? Karena yang berdiam itu lebih mengganggu ketimbang sekedar lewat. Orang berdiam di muka pian, apalagi binian, kadang-kadang mengganggu. Pasti lebih mengganggu ketimbang sekedar orang lewat. Iya. Maka ilahnya itu sebabnya adalah tashwish, ya mengganggu. Maka kalau berdiri di depan kita itu, kalau sekedar wanita saja yang lewat itu bisa membatalkan karena mengganggu, apalagi yang berdiam di ikungan di hadapan kita. Tentu itu akan lebih mengganggu di dalam salat. Ya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, ini yang pertama adalah dari sisi pendalilan kurang tepat kata mereka. Kemudian yang kedua, adapun pendalilan bahwasanya itu hanya berlaku di salat wajib, tidak berlaku di salat sunnah, maka asalnya salat wajib dan salat sunnah itu sama hukumnya. Apa yang membatalkan di salat wajib, membatalkan pula di salat sunnah. Tidak ada bedanya antara salat wajib dengan salat sunnah. Apa yang menjadi keharusan di salat wajib dari rukun dan syarat, maka terjadi juga pada salat sunnah. Sehingga tidak dibedakan dua hal ini. Kalau membedakan dua hal ini harus ada dalil. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwasanya ini adalah mansukh, ini juga pendapat yang kurang tepat. Walaupun nanti pendapatnya sama di akhir bahwasanya sama-sama tidak batal, tapi pendalilan itu mansukh, terhapus hukumnya, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena menentukan hadis ini terhapus hukumnya atau tidak terhapus hukumnya, salah satu syaratnya adalah ma'rifatut tarikh.
seseorang mengetahui mana hadis yang lebih dahulu diucapkan oleh Nabi, mana hadis yang datang belakangan. Karena kalau kita tahu ini hadis yang lebih dahulu diucapkan oleh Nabi dan ini hadis belakangan, baru bisa berlaku hukum nasikh dan mansukh. Kalau tidak ada yang tahu, maka tidak bisa kita menghukumi. Bisa jadi kata orang, kenapa Anda berdalil ini mansukh? Bisa jadi yang lewat itulah yang terakhir. Iya. Maka harus ada pendalil. Maka tidak bisa berdalil bahwasanya hukumnya ini mansukh. Wallahu taala alam. Dari semua pendapat tadi, pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama rahimahullahu taala, itulah pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Syalbani rahimahullahu taala, beliau mengambil pendapat, salah satu pendapat, yaitu pendapat ahlul ilm, di antaranya pendapat tadi Ishaq ibn Rahuyah, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, bahwasanya kalau 3 orang ini lewat maka batal salatnya. Maka batal salatnya. Dan kata para ulama rahimahullahu taala, kalau sama-sama ilahnya adalah orang lewat, kenapa yang hanya batal itu kenapa hanya wanita? Laki-laki lewat kenapa tidak batal? Sama-sama apa? Tashwish, sama-sama mengganggu. Maka kata ahlul ilm, wallahu taala alam, pendapat jumhur yang dikemukakan oleh madhab Syafi'i dan ahlul hadis, bahwasanya yang membatalkan yang makna qata'a di sini adalah mengurangi. Dan itu di dalam beberapa riwayat hadis sering kali digunakan istilah qata'a itu juga mengurangi. Ya, jadi qata'a di dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Ada maknanya itu terputus artinya batal, ada maknanya itu qata'a itu terputus artinya berkurang, ya. Berkurang. Maka ini secara bahasa memiliki 2 makna, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Baik. Sebelum tidur. Nggih. Pertama, ya, hadis tentang surah Sajadah dan surah Al-Muluk itu satu hadis. Dia hadis yang sama. Pengkhususan di waktu tidur itu hadisnya lemah. Pengkhususan di waktu tidur itu hadisnya lemah. Tetapi pengamalan secara umum, saya berpandangan hadisnya hasan. Pengamalan secara umum, bahwasanya barang siapa yang mengamalkan surah Al-Muluk itu terhindar dari azab kubur, tapi bukan dikhususkan di waktu tidur, tapi pengamalan secara umum. Ini pernah dibahas di Dewan Fatwa. Saya berselisih pandangan sama Ustaz Sufyan Baswedan. Masalah tersebut beliau menganggap semuanya lemah. Ya, di dalam bab ini, baik itu diamalkan semuanya lemah. Tapi saya berpandangan berbeda, dan akhirnya pun beliau sama dengan saya, bahwasanya hadis itu bahwasanya diamalkan secara umum tapi bukan pengkhususan di waktu tidur. Artinya diamalkan secara umum. Adapun bentuk pengamalannya adalah, pertama, ya, salah satu bentuknya adalah kita membacanya. Kemudian yang kedua adalah kita mengamalkan isi kandungannya. Ya. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah orang itu terhindar dari azab kubur. Tidak mesti sebelum tidur. Karena secara khusus yang menyebutkan surah Sajadah sebelum tidur itu hadisnya lemah. Itu hampir, ya, semua mungkin orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis akan menghukumi demikian. Tetapi ada hadisnya sifatnya secara umum yang tidak menyebutkan doa itu dibaca sebelum tidur. Nah, hadis-hadis yang umum ini bisa dihasankan dengan jalurnya yang banyak dan syawahidnya, apalagi ada perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, kunna nusammiha al-munjiyat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami menamakan dahulu surah Al-Muluk ini Al-Munjiyat, yang menyelamatkan dari adab kubur. Ya. Maka ini bisa dibaca sebelum tidur, ya, artinya tidak dikhususkan di waktu tidur. Setiap hari, pagi, siang, malam, ya, kemudian diamalkan isinya, ya, kandungannya, dan dibaca surahnya, dan juga termasuk kata para ulama mengamalkan ada dengan menghafalnya. Orang yang menghafalnya, membacanya, kemudian dia mengamalkan isi kandungannya, ini bagian dari bentuk pengamalan surah Al-Muluk itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Baik.
Ikhwan. Ya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana kalau seandainya yang lewat itu adalah seorang ikhwan? Apakah berkurang pahalanya? Hadisnya berkaitan dengan wanita. Jadi kalau wanita lewat di hadapan laki-laki, adapun ikhwan lewat di hadapan akhwat, maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Ya, karena hadisnya mengkhususkan adalah wanita. Ya, wanita melewati. Jadi tidak berlaku kepada ikhwan. Walaupun demikian itu berdosa. Yang melewati itu berdosa, ya, karena tidak boleh kita melewatinya. Kemudian yang kedua adalah apakah tidak boleh mencegah bagi orang yang tidak menaruh sutra. Emang ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Sebagian ahli ilmu bagi yang tidak menaruh sutra, kata mereka tidak boleh dicegah karena dia tidak menaruh sutra. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak, hadisnya umum. Baik itu ditaruh sutra atau tidak. Ini pendapat yang benar. Hadisnya umum. Baik itu ditaruh sutra atau tidak. Tetap tidak boleh dilewati dan boleh kita mencegahnya. Kemudian adalah masalah yang ketiga. Terus bagaimana kalau di tata usaha dijadikan kuburan? Kalau tata usaha, tempat tata usaha di masjid dijadikan kuburan, berarti ini manipulasi aja sebetulnya. Ya, karena sebetulnya untuk apa dijadikan tata usaha? Orang tuh hutan barataan. Ya. Sebetulnya kalau tempat semacam ini ya di samping masjid, itu sebetulnya biasanya itu juga tempat khusus untuk sholat kadang-kadang. Karena biasanya itu juga digunakan untuk sholat, ya. Tetapi dijadikan area tertentu untuk tidak disolati sementara waktu karena dipakai untuk keperluan masjid. Tapi pada hakikatnya itu biasanya itu bagian dari masjid. Tapi biasanya tidak dijadikan sholat sementara waktu karena ada kebutuhan masjid, ya. Maka ini tidak mengapa, ya. Tetapi itu bagian dari masjid. Kalau ada kuburan di sana, maka ini masuk sholat di dalam masjid, kuburan yang ada di dalam masjid, dan kita katakan tadi tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira ada. Baik. Oh, Dewan Fatwa. Iya. Pertama yang dikeluarkan itu yang jilid pertama ya. Yang sekarang ini mau jilid kedua mau dikeluarkan. Wallahu ta'ala kapan mau dikeluarkannya. Tapi bisa di websitenya. Fatwa itu dicantumkan di websitenya. Bisa di-download. Iya, fatwa-fatwa tersebut di websitenya ada. Bisa di-download di sana. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.